Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas bab lingkaran, yaitu kita sudah masuk ke materi kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Nah, berikut materinya nak nggih, simak baik-baik. Oke, pertama-tama Bapak akan membahas terlebih dahulu yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi ini bendanya ada titik, ada lingkaran ya. Pertama-tama diberikan titik A yaitu X1, Y1 dan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Sekali lagi bendanya ini ada titik dan lingkaran ya. Kemudian kedudukan titik A terhadap lingkaran L, yaitu yang pertama kedudukannya bisa di luar nak, yaitu tampak dari gambar nak ya, titik A berada di luar lingkaran L ya. Sekali lagi titik A berada di luar lingkaran L. Nah, apabila titik A berada di luar lingkaran R, maka ini nak, titiknya kan X1, Y1. Itu kita substitusikan ke persamaan lingkarannya, yaitu X-nya kita masukkan X1, Y-nya kita masukkan Y1. Ini nak ya, X-nya dimasukkan X1, Y-nya dimasukkan Y1, X-nya dimasukkan X1, Y-nya dimasukkan Y1 plus C. Nah, ketika titiknya kita masukkan ke persamaan lingkarannya, maka tandanya nanti lebih dari. Itu kalau di luar ya. Sekali lagi, kalau titiknya berada di luar lingkaran, maka kalau titiknya dimasukkan, tandanya lebih dari ya. Kemudian bisa jadi titiknya terletak pada lingkaran. Ini nak ya, titik A terletak pada lingkaran, tepat pada lingkaran ya. Nah, apabila apa? Apabila kalau titiknya kita masukkan ke persamaan lingkaran, tandanya sama dengan ya. Kemudian bisa jadi kedudukannya di dalam, yaitu ini nak ya, titik A berada di dalam lingkaran L. Itu apabila ketika kita substitusikan titiknya ke persamaan lingkaran, tandanya kurang dari ya. Jadi sekali lagi nak ya, kalau di luar itu tandanya lebih dari, kalau pada tandanya sama dengan, kalau di dalam tandanya kurang dari. Perhatikan contoh 1. Diberikan titik A 2,1, titik B 1,0, dan titik C 1,-1. Kedudukan masing-masing titik A, B, dan C terhadap lingkaran L, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 1 sama dengan 0, yaitu, oke, pertama-tama kita cek titik A-nya dulu nak ya. Titik A-nya kan 2,1. Cara ngeceknya sama kayak tadi, yaitu titiknya ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran ya. Kita substitusikan X-nya 2, Y-nya 1. Ini nak ya, X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 1, plus 1. Nah, kita kan belum tahu tandanya, maka kita buat titik-titik dulu ya. Titik-titik 0. 2 kuadrat sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5, dikurangi 4 sama dengan 1, ditambah 4 sama dengan 5, ditambah 1 sama dengan 6. Nah, jika kita bandingkan antara 6 dan 0, maka tandanya lebih dari. Nah, kalau lebih dari artinya apa, nak? Dia terletak di luar. Yaitu artinya titik A berada di luar lingkaran L. Bisa dipahami, nak ya? Oke, kemudian sekarang kita cek titik B. Titik B-nya 1,0. Kita substitusikan X-nya 1, Y-nya 0. Ini nak ya, X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0. Plus 1, titik-titik 0. Kita belum tahu tandanya ya. Oke, kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dikurangi 2 sama dengan min 1. Ditambah 0 sama dengan min 1, ditambah 1 sama dengan 0. 0 jika kita bandingkan dengan 0, maka tandanya sama dengan. Kalau sama dengan artinya apa? Dia terletak pada, yaitu artinya titik B terletak atau berada pada lingkaran
L ya. Kemudian titik C yaitu 1, min 1 nak ya. Kita masukkan X-nya 1, Y-nya minus 1. Sekali lagi ini nak ya, X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya 1, Y-nya minus 1. 1 kuadrat sama dengan 1, ditambah 1 sama dengan 2, dikurangi 2 sama dengan 0, ditambah min 4 sama dengan minus 4, ditambah 1 sama dengan minus 3, titik-titik 0. Kalau kita bandingkan antara min 3 dengan 0, tandanya kurang dari. Kalau kurang dari, berarti terletak di dalam. Artinya titik C berada di dalam lingkaran L ya. Jadi itu caranya untuk mengecek kedudukan suatu titik terhadap lingkaran ya. Jadi bisa jadi dia di luar, pada, atau di dalam ya. Oke. Kemudian konsep yang tadi itu bisa dikembangkan menjadi soal seperti halnya pada contoh 2. Perhatikan nak ya. Diberikan titik A yaitu 1,2 dan lingkaran L yaitu X plus A kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 13. Apabila titik A terletak pada lingkaran, nah ini nak ya, perhatikan kedudukannya. Titik A terletak pada lingkaran. Kalau terletak pada lingkaran artinya apa? Titik A-nya dimasukkan, tandanya nanti sama dengan ya. Jadi kita masukkan nak, X-nya 1, Y-nya 2, sehingga dapat diperoleh nilai A-nya yaitu, ini nak ya, kita masukkan X-nya 1, Y-nya 2. X-nya dimasukkan 1, Y-nya dimasukkan 2. Karena terletak pada lingkaran, maka tandanya sama dengan ya. Kemudian 1 plus A kuadrat. Cara cepatnya seperti ini nak ya. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Kemudian 2 dikali 1 kali A sama dengan 2A. Kemudian A kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Sedangkan 2 tambah 1 sama dengan 3 dikuadratkan sama dengan 9 sama dengan 13. Kemudian posisinya Bapak rapikan, A kuadratnya Bapak taruh depan. Kemudian plus 2A. 1 tambah 9 sama dengan 10. 13 pindah ruas jadi min 13 ketemu 10 jadinya minus 3 sama dengan 0. Kemudian A kuadrat plus 2A min 3 sama dengan 0 ini bisa Bapak faktorkan. Berapa kalau dikali min 3 kalau ditambah 2 yaitu plus 3 dan min 1 ya. Kemudian plus 3 pindah ruas jadi min 3, min 1 pindah ruas jadi plus 1. Sehingga dapat kita peroleh nilai A-nya yaitu minus 3 atau plus 1. Jadi kurang lebih pengembangan soalnya seperti ini nak ya. Oke, intinya apa? Intinya kalau terletak pada lingkaran, maka titiknya kita masukkan tandanya sama dengan ya. Kemudian pengembangan soal yang lainnya bisa kalian lihat di contoh 3. Diberikan titik A yaitu 1, K dan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus X min 2Y min 10 sama dengan 0. Apabila titik A terletak di luar lingkaran, maka dapat diperoleh nilai K-nya yaitu, nah perhatikan ya, titik A terletak di luar. Kalau terletak di luar artinya apa? Titiknya dimasukkan, tandanya lebih dari ya. Jadi kita substitusikan X-nya 1, Y-nya K. Ini nak ya. X-nya 1, nah Y-nya K ya. X-nya 1, Y-nya K. Setelah disubstitusikan tandanya lebih dari. Kenapa kok lebih dari? Karena terletak di luar. Kalau tadi terletak pada, maka tandanya sama dengan. Konsepnya sama kayak tadi ya. Kemudian bentuknya Bapak rapikan. K kuadratnya Bapak taruh depan. Kemudian min 2K. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dikurangi 10 sama dengan minus 8. Lebih dari 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan nak ya. Berapa yang dikali min 8 kalau ditambah minus 2, yaitu minus 4 dan plus 2. Kemudian minus 4 pindah ruas sama dengan 4, plus 2 pindah ruas sama dengan minus 2. Nah, perhatikan nak ya. Ini kan pertidaksamaan.
Maka kalau pertidaksamaan jawabannya tidak berhenti di sini, yaitu kita harus menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangannya kurang lebih seperti ini. Nah, Bapak jelaskan dulu nggih. Tadi kita sudah dapat 4 dan min 2. Nah, kita taruh min 2 dan 4 di sini. Perhatikan, menulisnya harus dari yang terkecil ke terbesar. Min 2 dulu, habis itu 4. Dari terkecil ke terbesar ya. Ini sekali lagi nak ya, ini sesuai dengan perolehan yang ada di sini, yaitu min 2 dan 4. Kemudian tanda plus minus ini kita peroleh dari sini. Di sebelah kirinya min 2 itu kan ada min 3. Boleh kalian uji min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Pilih salah satu aja nak. Ya, Bapak pilih minus 3. Minus 3 Bapak masukkan di sini. Min 3 min 4 sama dengan minus 7. Tandanya negatif. Min 3 plus 2 sama dengan min 1. Tandanya negatif. Yang kita butuhkan cuma tandanya saja nak. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, di sini kita taruh positif ya. Kemudian di antara min 2 dan 4 ada 0 nak ya. Boleh kalian uji min 1, 1, 2, 3, boleh. Tapi Bapak pilih yang gampang-gampang saja, yaitu 0 ya. Kita masukkan 0 min 4 sama dengan min 4, tandanya negatif. 0 plus 2 sama dengan plus 2, tandanya positif. Negatif kali positif, hasilnya sama dengan negatif ya. Kemudian di sebelah kanannya 4, itu ada 5. Betul nggak ya? Ada 5. 5 kita masukkan. 5 min 4 sama dengan 1, tandanya positif. 5 plus 2 sama dengan 7, tandanya positif. Positif kali positif sama dengan positif ya. Kemudian nak, ini kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu adalah bilangan positif. Maka yang kita arsir adalah yang positif. Nah, jadi yang diarsir adalah positif. Kemudian perhatikan yang diarsir ini letaknya di sebelah kirinya min 2. Artinya apa? Artinya dia kurang dari minus 2. Dan yang diarsir ini di sebelah kanannya 4. Artinya apa? Dia lebih dari 4. Sehingga dapat kita peroleh nilai K-nya, yaitu K kurang dari minus 2 atau K-nya lebih dari 4. Oh ya, sebelumnya ini ada cara cepatnya nak ya untuk mencari plus minusnya ini. Cara cepatnya seperti ini. Perhatikan K kuadratnya. K kuadratnya itu kan positif nak ya. Nah, kalau K kuadratnya positif, maka dia diawali positif, kemudian negatif, kemudian positif. Selang-seling nak. Sebaliknya, kalau K kuadratnya negatif, maka dia diawali negatif, positif, negatif. Cara cepatnya seperti itu ya. Oke, kemudian perhatikan contoh 4. Diberikan titik A yaitu K, 2K dan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 7X min Y min 2 sama dengan 0. Apabila titik A terletak di dalam lingkaran, maka dapat diperoleh nilai K-nya yaitu, perhatikan nak ya, titik A terletak di dalam. Kalau terletak di dalam artinya apa? Ketika dimasukkan tandanya kurang dari, karena dia terletak di dalam. Oke, sekarang kita masukkan nak ya, yaitu X-nya K, Y-nya 2K. Ini nak ya, X-nya K, Y-nya 2K. X-nya K, Y-nya 2K minus 2. Karena terletak di dalam, tandanya kurang dari ya. Sekali lagi nak ya, kalau terletak pada tandanya sama dengan, kalau terletak di luar tandanya lebih dari, kalau terletak pada tandanya kurang, kalau terletak di dalam tandanya kurang dari. Sama dengan konsep sebelumnya nak ya. Oke. Selanjutnya K kuadratnya tetap 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat, 7K min 2K minus 2 kurang dari 0. Kemudian K kuadrat ditambah 4K kuadrat sama dengan 5K kuadrat. Min 7K dikurangi min 7K min 2K sama dengan min 9K ya. Min 2-nya tetap kurang dari 0.
Kemudian ini kalau difaktorkan menjadi 5K plus 1 dan K minus 2. Ini sudah Bapak ajarkan ya terkait dengan pemfaktoran seperti ini ya. Bisa kalian lihat di video-video sebelumnya ya. Kemudian plus 1 pindah ruas jadi min 1. Dikali 5 pindah ruas jadi dibagi 5. Sehingga diperoleh K-nya min 1 per 5. Kemudian minus 2 pindah ruas sama dengan plus 2 ya. Oke. Sekali lagi nak, kalau pertidaksamaan seperti ini jawabannya tidak berhenti di sini nak ya. Kita harus gunakan garis bilangan. Garis bilangannya seperti ini ya. Kita sudah dapat min 1/5, kita taruh di sini. Plus 2 kita taruh di sini ya. Sekali lagi ini harus kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Kita pakai cara cepat saja nak ya. Perhatikan K kuadratnya positif. Berarti nanti diawali positif, negatif, positif ya. Kemudian tandanya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya dia negatif. Maka yang kita pilih adalah yang negatif ya. Nah, ini yang kita arsir. Perhatikan nak ya, yang diarsir ini letaknya di antara min 1/5 sampai 2. Maka dapat kita tulis K-nya di antara min 1/5 sampai 2. Berbeda dengan ini nak ya. Ini di sebelah kirinya min 2 artinya kurang dari min 2. Ini di sebelah kanannya 4 artinya lebih dari 4. Tapi kalau ini di antara min 1/5 sampai 2. Cara menulisnya seperti ini. Di antara min 1/5 sampai 2. Atau K-nya lebih dari min 1/5. K-nya kurang dari 2 ya. Oke. Jadi sekali lagi dapat kita peroleh nilai K-nya yaitu di antara min 1/5 sampai 2. Semoga bisa dipahami nak ya. Bapak lanjutkan materinya. Selanjutnya akan Bapak bahas yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau sebelumnya nak ya, itu kan kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi bendanya itu ada titik, ada lingkaran. Kalau sekarang bendanya yaitu ada garis, ada lingkaran. Perhatikan nak ya. Misalkan diberikan garis L, yaitu Y sama dengan MX plus C, dan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Apabila persamaan garis L disubstitusikan ke persamaan lingkaran L, jadi ini nak ya, ini kan Y sama dengan MX plus C. Jadi Y di sini kita substitusikan ke Y di sini ya. Jadi Y di sini itu dirubah atau disubstitusikan menjadi MX plus C. Lebih jelasnya nanti ke contoh nak ya. Jadi sekali lagi, apabila persamaan garis L disubstitusikan ke persamaan lingkaran L, maka akan dapat diperoleh persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Perhatikan nak ya, A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B ini adalah koefisien dari X, C-nya konstanta. Sehingga dapat diperoleh nilai D-nya yaitu B kuadrat min 4AC. Sekali lagi, B itu koefisien dari X, A itu koefisien dari X kuadrat, C-nya konstanta. Sedangkan minus 4-nya ini rumus. Nah, ini selalu ada minus 4 ya. Dengan demikian dapat diperoleh kedudukan garis L terhadap lingkaran L, yaitu ini nak ya. Jadi kedudukannya ini bisa berpotongan. Seperti halnya pada gambar, yaitu ini lingkarannya dipotong oleh garis L ya. Ini dia berpotongan. Nah, dia berpotongan apabila D-nya ini lebih dari 0. D-nya itu ini nak ya. Yaitu B kuadrat min 4AC-nya lebih dari 0 ya. Kemudian dia bisa menyinggung. Tampak seperti gambar, ini ada lingkaran, ini ada garis. Keduanya saling bersinggungan ya. Nah, dia saling bersinggungan apabila D-nya sama dengan 0. D-nya sekali lagi ini nak ya, B kuadrat min 4AC. Dia nilainya sama dengan 0. Kemudian saling lepas. Saling lepas itu seperti ini. Ini lingkaran, ini garisnya ya. Dia saling lepas. Dia tidak berpotongan ataupun tidak bersinggungan, saling lepas ya.
Nah, dia saling lepas apabila D-nya kurang dari 0. D-nya adalah B kuadrat min 4AC ini ya. Jadi intinya ada di D ini nak. Kalau nilai D-nya positif yaitu lebih dari 0 maka dia berpotongan. Kalau D-nya sama dengan 0 maka dia bersinggungan. Kalau D-nya kurang dari 0 alias negatif maka dia saling lepas ya. Lebih jelasnya coba perhatikan contoh 5. Diberikan garis L yaitu Y sama dengan X plus 1 dan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y minus 5 sama dengan 0. Jadi ini nak ya ada garis ada lingkaran. Apabila persamaan garis L disubstitusikan ke persamaan lingkaran L maka dapat diperoleh yaitu ini nak ya garisnya kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Di sini Y-nya kan sama dengan X plus 1. Maka Y di sini bisa kita ganti X plus 1 ya. Y di sini bisa kita ganti X plus 1. Sehingga sedangkan yang lainnya tetap nak. X kuadratnya tetap, min 4X-nya tetap, minus 5 sama dengan 0-nya tetap ya. Kemudian kita sederhanakan. X plus 1 kalau dikuadratkan yaitu X-nya dikuadratkan sama dengan X kuadrat. 2 dikali X kali 1 sama dengan 2X. 1 kuadrat sama dengan 1. Minus 4X. 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali 1 sama dengan 2. Minus 5 sama dengan 0 ya. Kemudian X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. 2X dikurangi 4X sama dengan min 2X. Ditambah 2X habis. Kalau habis berarti tidak usah ditulis nak ya. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3, dikurangi 5 sama dengan minus 2. Nah ini kita peroleh persamaan kuadrat, bentuknya seperti ini ya. Yang mana ini A-nya sama dengan 2A adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B-nya kan koefisien dari X. Ada nggak nak ini X-nya? Nggak ada nak ya. Oke, kalau nggak ada maka dianggap B-nya sama dengan 0. Sedangkan C-nya, ini nak ya, C-nya adalah konstanta yaitu minus 2. Kemudian dapat diperoleh nilai D-nya yaitu B kuadrat min 4AC. Ini nak ya, D-nya B kuadrat min 4AC. B-nya, koefisien X-nya tadi tidak ada nak ya, yaitu 0. Min 4, A-nya 2. C-nya minus 2 ya. Sehingga dapat kita peroleh 0 kuadrat sama dengan 0. Min 4 dikali 2 sama dengan min 8. Dikali min 2 sama dengan 16. 16 merupakan bilangan positif. Artinya dia lebih dari 0. Karena D-nya lebih dari 0, ini nak ya. D-nya lebih dari 0, maka dia berpotongan. Sekali lagi yang artinya kedudukan garis L terhadap lingkaran L adalah berpotongan. Kenapa kok berpotongan? Karena D-nya lebih dari 0 ya. Nah, dengan titik potongnya yaitu kita kan sudah tahu kedudukannya nak ya. Kedudukannya adalah berpotongan. Nah, yang namanya berpotongan pasti ada titik potongnya. Nah, cara mencari titik potongnya yaitu ini nak. Dari sini tadi kita faktorkan ya. 2x kuadrat min 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Pertama-tama Bapak sederhanakan dulu yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2 ya. 2x kuadrat dibagi 2 sama dengan x kuadrat, min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Kemudian x kuadrat min 1 difaktorkan menjadi x min 1 dikali x plus 1. Kemudian min 1 pindah ruas sama dengan 1, plus 1 pindah ruas sama dengan min 1. Yang namanya titik itu harus lengkap nak. Ada X, ada Y. Ini kita sudah ketemu X-nya. Bagaimana cara mencari Y-nya? Yaitu bisa kita substitusikan ke persamaan garis. Nah, kalau X-nya sama dengan 1 ini nak ya. Kalau X-nya sama dengan 1, maka kita peroleh Y-nya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Sedangkan kalau X-nya min 1 nak. Kalau X-nya min 1 yaitu min 1 tambah 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan 0 ya. Maka yang bagian sini kita peroleh titiknya adalah 1,2. Sedangkan yang sini min 1,1.
0. Sekali lagi, dengan demikian dapat kita peroleh titik potongnya yaitu 1,2 dan min 1,0. Artinya ini nak, titik potongnya ini misalkan nak ya, ini 1,2, yang ini min 1,0. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk mencari titik potongnya, kita faktorkan hasil dari ini tadi ya. Nah, difaktorkan dapat nilai X-nya nanti. Pasti dapat 2 kok nak nilai X-nya. Karena apa? Karena kalau berpotongan, selalu di 2 titik. Kalau di satu titik namanya apa? Namanya bersinggungan. Kalau nggak ada titiknya, berarti dia saling lepas ya. Semoga bisa dipahami nak ya. Bapak lanjutkan ke contoh berikutnya. Yaitu contoh 6 nak ya, perhatikan. Diberikan garis L yaitu Y sama dengan MX plus 5. Perhatikan di sini masih ada M-nya nak ya. Oke. Dan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Apabila garis L menyinggung lingkaran L, maka dapat diperoleh nilai M-nya yaitu, nah pertama-tama ini nak ya, kita masukkan dulu. Kita substitusikan garisnya ini ke persamaan lingkaran, yaitu Y-nya kita ganti MX plus 5. Y di sini kita ganti MX plus 5. Sama kayak tadi kan ya caranya ya. Yaitu kita substitusikan garis ke lingkaran ya. Jadinya ini. Kemudian ini kita kuadratkan dulu nak. MX kalau dikuadratkan jadinya M kuadrat X kuadrat. Ingat ini MX nak ya, jadi masing-masing M dan X harus dikuadratkan. Kemudian 2 dikali MX sama dengan 2MX, dikali plus 5 sama dengan plus 10MX. Kemudian 5 kuadrat sama dengan 5 ya. Kemudian perhatikan nak, karena ini sama-sama punya X kuadrat, maka X kuadratnya Bapak keluarkan. Oh, mohon maaf, belum nak ya. Ini 5-nya dulu aja pindah ruas. 5-nya dulu pindah ruas jadi minus 5. Ketemu 25 jadinya 20 ya. Kemudian ini sama-sama punya X kuadrat, maka X kuadratnya Bapak keluarkan di sini ya. X kuadratnya keluar, maka dia tinggal 1. X kuadratnya keluar, dia tinggal M kuadrat ya. Nah, kalau kita kembalikan pasti sama nak. X kuadrat kali 1 sama dengan X kuadrat. X kuadrat kali M kuadrat sama dengan M kuadrat X kuadrat. Sama nak ya. Kemudian ini 10MX plus 20 sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh ini nak. Ini A-nya, yaitu koefisien X kuadrat kan nak ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Nah, dia ini nak, karena dia menyinggung, ini nak ya, garis L menyinggung lingkaran L. Karena dia menyinggung, maka sifatnya apa? Sifatnya yaitu D-nya sama dengan 0. Betul nak ya? Kalau menyinggung D-nya sama dengan 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4 AC. Tinggal kita masukkan B-nya adalah ini ya, koefisien dari X, yaitu 10M. B-nya adalah 10M kuadrat min 4. A-nya adalah 1 plus M kuadrat ya. Kemudian C-nya adalah 20 ya, sama dengan 0. Kemudian 10M kuadrat itu sama dengan 100M kuadrat. Kemudian min 4 dikali 20 nak ya. Min 4 dikali 20 sama dengan minus 80. Minus 80 kali 1 sama dengan min 80. Minus 80 kali M kuadrat sama dengan minus 80M kuadrat ya. Kemudian 100M kuadrat min 80M kuadrat sama dengan 20M kuadrat. Minus 80-nya tetap sama dengan 0. Kemudian sama-sama bisa dibagi 20. Ini dibagi 20 sama dengan M kuadrat. Ini dibagi 20 sama dengan 4. M kuadrat min 4 bisa kita faktorkan menjadi M minus 2 dikali M plus 2 ya. Minus 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Plus 2-nya pindah ruas jadi minus 2. Sehingga sekali lagi nak ya, dapat diperoleh nilai M-nya yaitu sama dengan 2 atau minus 2. Dalam kondisi garis L-nya menyinggung lingkaran L. Sekali lagi kalau garis L menyinggung lingkaran L, maka D-nya sama dengan
0. Kita jalankan, kita peroleh M-nya 2, M-nya minus 2. Semoga bisa dipahami nak ya. Kemudian perhatikan contoh 7. Diberikan garis L yaitu Y sama dengan minus X plus M. Dan lingkaran L-nya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 minus M. Nah, apabila garis L memotong lingkaran L, kondisinya memotong nak ya, maka dapat diperoleh batasan nilai M-nya yaitu, pertama-tama kita substitusikan dulu persamaan garis ke persamaan lingkaran, yaitu Y-nya kita ganti minus X plus M. Ini nak ya, Y-nya ini diganti minus X plus M. X kuadrat dan 2 minus M-nya tetap. Ini kalau kita kuadratkan, minus X dikuadratkan sama dengan X kuadrat, kemudian 2 dikali min X sama dengan min 2X, dikali M sama dengan min 2MX. Kemudian M kuadrat ya, sama dengan 2 minus M. Kemudian X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Minus 2MX-nya tetap, M kuadratnya tetap. Nah ini, min M pindah ruas jadi plus M. 2 pindah ruas jadi minus 2 sama dengan 0. Sehingga dapat kita peroleh A-nya yaitu koefisien X kuadrat, yaitu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 2MX, C-nya sama dengan M kuadrat plus M minus 2. C-nya sepanjang ini nak ya. C itu kan konstanta, artinya dia nggak ada X-nya ya. Oke. Karena garisnya tadi memotong, ini nak ya, garisnya tadi memotong, maka dapat diperoleh D-nya lebih dari 0. Sekali lagi kalau menyinggung, D-nya sama dengan 0. Kalau memotong, D-nya lebih dari 0 ya. Kemudian D itu apa? Yaitu B kuadrat min 4AC ya. B-nya adalah min 2M. Min 2M nak ya. Jadi kita ambil koefisiennya saja, nggak pakai X nak, yaitu min 2M-nya saja. B-nya adalah min 2M kuadrat, min 4, A-nya adalah 2, ini nak ya. C-nya adalah sepanjang ini ya. Nah, ini C-nya. Kemudian kita sederhanakan, min 2M dikuadratkan jadinya 4M kuadrat. Min 4 kali 2 sama dengan minus 8. Minus 8 kali M kuadrat sama dengan minus 8M kuadrat. Minus 8 kali M sama dengan minus 8M. Minus 8 kali min 2 sama dengan plus 16. Lebih dari 0 ya. Kemudian M kuadrat dikurangi 8M kuadrat sama dengan minus 4M kuadrat. Min 8M plus 16 lebih dari 0. Kemudian ini nak ya, karena sama-sama bisa dibagi minus 4, maka kedua ruas Bapak bagi minus 4. Ini dibagi minus 4 jadinya M kuadrat. Ini dibagi minus 4 jadinya 2M. Dibagi minus 4 jadinya minus 4 ya. Perhatikan nak, kalau dibagi negatif maka tandanya harus dibalik. Lebih dari jadi kurang dari. Sekali lagi perhatikan nak ya. Kalau dibagi negatif, kedua ruas dibagi negatif. Tadi kan Bapak bagi negatif 4 nak ya. Kalau dibagi negatif maka tandanya harus dibalik. Itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi wajib dibalik ya. 0 dibagi minus 4 tetap 0 ya. Kemudian ini Bapak faktorkan nak. Menjadi M minus 4, M plus 2. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Plus 2 pindah ruas jadi minus 2. Karena pertidaksamaan maka harus pakai garis bilangan ya. Tadi kita sudah dapat minus 2 sama 4. Bapak taruh di sini nak ya. Dari yang kecil dulu yaitu minus 2 kemudian 4. Kemudian pakai cara cepat aja. M kuadratnya positif. Pakai yang ini nak ya. M kuadratnya positif. Kalau M kuadratnya positif, maka diawali positif, negatif, positif. Ya. Kemudian tandanya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka kita pilih yang negatif. Karena kalau kurang dari 0 adalah bilangan negatif. Nah, perhatikan ini yang kita arsir, yang negatif. Dia letaknya di antara minus 2 sampai 4. Ini nak ya, M-nya di antara minus 2 sampai 4. Sehingga sekali lagi dapat diperoleh batasan nilai M-nya yaitu dari min 2 sampai 4. Semoga bisa dipahami nak ya. Sekali lagi kalau menyinggung maka D-nya sama dengan 0. Kalau memotong D-nya lebih dari 0 ya. Oke, selanjutnya
Bapak lanjutkan materi yang terakhir nak ya, yaitu kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Jadi ini bendanya ada lingkaran sama lingkaran ya. Diberikan lingkaran L1 dengan pusat P1 dan jari-jari R1. Dan juga lingkaran L2 dengan pusat P2 dan jari-jari R2. Jadi bendanya ini ada dua lingkaran nak ya. Masing-masing kalau L1 berarti ya pusatnya P1, jari-jarinya R1. Kalau L2 berarti ya pusatnya P2 dan jari-jarinya R2 ya. Kemudian misalkan D adalah jarak pusat P1 dengan P2. Perhatikan nak ya, D ini adalah jarak pusat dari P1 ke P2 ya, jarak pusat. Maka dapat diperoleh kedudukan lingkaran L1 dan L2 yaitu yang pertama ada saling lepas nak. Nah, ini misalkan L1 dengan pusatnya P1 dan jari-jari R1 nak ya. Dan ini L2 dengan pusatnya P2 dan jari-jari R2. Apabila kedua lingkaran ini saling lepas, maka D-nya itu lebih dari jumlah jari-jari. D tadi apa nak D? Yaitu jarak pusat. Ini nak, jarak kedua pusat ini adalah D-nya ya. Nah, D-nya ini dia lebih dari jumlahan jari-jari. D-nya lebih dari jumlahan jari-jari. Kalau di logika tampak pada gambar nak ya. Kalau di logika ini benar ya. Yaitu D-nya, yaitu ini ya. Itu nilainya lebih dari jumlahan jari-jari. Jadi ada selisihnya di sini ya. Itu kalau saling lepas. Jadi sifatnya ini. Diingat-ingat nak ya. Kemudian kalau menyinggung di luar, nah ini L1-nya, ini L2-nya. Dia posisinya menyinggung tapi di luar. Apabila apa? Yaitu D-nya sama dengan jumlahan jari-jari. Ini nak ya, D itu jarak pusat. Jarak pusatnya sama dengan jumlahan jari-jari. Ini juga bisa dilogika, tampak pada gambar ya. Sekali lagi kalau menyinggung di luar, maka D-nya sama dengan jumlahan jari-jari. Kemudian kalau berpotongan, nah ini lingkaran L1 dan lingkaran L2, dia saling berpotongan ya. Maka apa? Yaitu D-nya di antara selisih jari-jari dan jumlahan jari-jari. Sekali lagi, dia berpotongan apabila D-nya ini nilainya di antara selisih jari-jari dan jumlahan jari-jari ya. Kemudian agak Bapak percepat, tidak apa-apa nak ya. Kalau dia berpotongan tegak lurus. Nah, berpotongan tegak lurus. Ini tadi kan berpotongan nak ya. Nah, kalau ini berpotongan tegak lurus. Maksudnya tegak lurus seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kedua lingkaran ini dia berpotongan. Tapi apabila Bapak tarik jari-jarinya ke sini dan jari-jarinya ke sini, maka ini nanti siku yaitu tegak lurus. Kalau berpotongan yang ini, apabila Bapak tarik ke sini sama ke sini, dia belum tentu tegak lurus ya. Dia tidak tegak lurus. Tapi khusus yang ini, dia berpotongan tapi ininya tegak lurus. Ini namanya berpotongan tegak lurus ya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya yaitu D kuadrat sama dengan R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Biasanya ini bisa dilogikan nak. Karena ini tegak lurus, maka dia berlaku sifat Pitagoras, berlaku teorema Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat alias D kuadrat ini nak ya, sama dengan sisi tegak yaitu R1 kuadrat ditambah sisi tegak yang lainnya yaitu R2 kuadrat. Dia berlaku rumus Pitagoras. Seperti itu nak ya. Kemudian ada menyinggung di dalam. Ini sama-sama menyinggungnya nak, tapi ini posisinya di luar. Kalau ini, nah sama-sama menyinggungnya, ini nak ya, singgungnya di sini, tapi posisinya di dalam. Jadi kalau ini menyinggung di luar, karena posisinya di luar nak ya. Kalau ini menyinggung di dalam, karena posisinya berada di dalam ya. Kalau menyinggung di luar, itu D-nya sama dengan jumlahan jari-jari. Kalau menyinggung di dalam, D-nya itu sama dengan selisih jari-jari. Ini di mutlak itu karena ini nak, karena selisihnya ini harus positif ya. Nanti selisih yang besar dikurangin selisih yang kecil. Jadi ini nilainya selalu positif nak ya. Oke. Intinya dia selisih jari-jarinya ya.
Kemudian ada lingkaran L2 berada di dalam lingkaran L1. Ini nak ya. L2 berada di dalamnya lingkaran L1. Loh Pak, ini juga berada di dalamnya L1. Nah, tapi beda nak. Ini posisinya dia menyinggung, maka dinamakan sebagai menyinggung di dalam. Tapi kalau ini dia posisinya tidak menyinggung, ya. Maka dikatakan berada di dalam, ya. Sifatnya apa? Sifatnya yaitu D-nya kurang dari selisih jari-jarinya, ya. Oke, yaitu D-nya kurang dari selisih jari-jari. Kemudian ada kata-kata sepusat. Nah, perhatikan ini L2, ini L1. Dia sepusat, yaitu memiliki pusat yang sama. Loh Pak, ini lingkarannya berada di dalam lingkarannya ini. Nah, berbeda dengan ini, nak. Kalau ini pusatnya kan berbeda ya. Kalau ini benar L2-nya berada di dalam lingkaran L1 tapi dia sepusat. Kalau ini berada di dalam L1 tapi dia menyinggung. Ini berada di dalam L1 tapi dia sepusat. Kalau ini tidak menyinggung, tidak sepusat. Bedanya di sana nak ya. Nah, kalau sepusat berarti apa? Ya P1 sama dengan P2. Pusat 1 sama dengan pusat 2. Pusat lingkaran 1 sama dengan pusat lingkaran 2. Jadi sesuai dengan judulnya nak ya, sesuai dengan sifatnya ini ya. Ya kurang lebih seperti ini nak kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Sekali lagi ada saling lepas, sifatnya ini, ada menyinggung di luar, sifatnya ini, ada berpotongan, sifatnya ini, ada berpotongan tegak lurus, sifatnya ini, menyinggung di dalam, sifatnya ini, lingkaran L2 berada di dalam lingkaran L1, sifatnya ini, sepusat, sifatnya ini ya. Semoga bisa dipahami nak ya. Kita lanjut bahas contoh. Nah ini nak perhatikan contoh 8. Diberikan lingkaran L1 yaitu X-2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Dan lingkaran L2-nya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4X min 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah barang jelas bahwa lingkaran L1 memiliki pusat dan jari-jari yaitu 2,-1 dan 2. Ini nak ya. L1 pusatnya 2,-1 dan jari-jarinya 2. Ini mohon maaf tidak Bapak jelaskan detail nak ya. Karena sudah Bapak bahas cara mencari pusat dan jari-jarinya yaitu di video sebelumnya ya. Jadi bisa kalian pahami video-video sebelumnya ya. Kemudian ini nak, sedangkan lingkaran L2 memiliki pusat dan jari-jarinya yaitu 1,-2 dan 3. Ini nak ya. Ini memiliki pusat dan jari-jari yaitu 1,-2 dan 3 ya. Ini juga sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Nanti bisa dilihat lagi nak ya kalau misalkan lupa. Kemudian dapat diperoleh nilai D-nya. Tadi nilai D itu apa nak? Nilai D tadi adalah jarak dari pusat P1 ke P2 ya. P1-nya apa? P1-nya 2,-1, P2-nya 1,-2. Jadi jarak dari 2,-1 ke 1,-2. Nah, maka D ini karena jarak dari titik ke titik bisa kita gunakan rumus jarak dari titik ke titik seperti ini ya. Yaitu akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Misalkan ini X1, ini X2. Mohon maaf, misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2 ya. Maka X1 min X2-nya yaitu 2 min 1, ini nak ya, kuadrat. Y1 min Y2-nya min 1 min 2, ini nak ya, kuadrat ya. 2 min 1 sama dengan 1, oh ini Bapak langsung. 2 min 1 sama dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1. Min 1 min 2, min ketemu min, plus min 1 plus 2 sama dengan 1 dikuadratkan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2 di akar ya. Maka dapat kita peroleh D-nya sama dengan akar 2. Akar 2 ini kurang lebih nilainya 1, nak ya. Jadi dikira-kira aja akar 2 itu 1, kalau akar 1 kan 1. Kalau akar 4 kan 2. Berarti kalau akar 2 kan 1, di antara 1 dan 2 gitu nak ya. Oke. Kemudian karena lingkaran L1 dan L2 memenuhi ini, nah coba kita cek sih nak, benar nggak dia memenuhi ini. R1-nya berapa nak?
R1-nya 2, R2-nya 3. Berarti ini nak ya, R1-nya 2, R2-nya 3. Sedangkan D-nya tadi sudah kita peroleh akar 2 ya. Sedangkan R1-nya 2, R2-nya 3 ya. Coba 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Di mutlak sama dengan 1. Akar 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Akar 2 tadi misalkan apa nak? 1, betul nggak? 1 koma itu nilainya di antara 1 sampai 5. Betul nak ya? Nah, karena sekali lagi dia memenuhi ini, maka kedudukan lingkaran L1 dan L2 adalah saling berpotongan. Tadi yang di materi yang tadi nak ya, ini kan kalau berpotongan sifatnya ini ya, yaitu D-nya terletak di antara selisih jari-jari dan jumlahan jari-jari. Coba dilihat lagi materi di halaman sebelumnya ya. Oke, sekali lagi karena memenuhi ini, maka L1 dan L2 ini saling berpotongan ya. Semoga bisa dipahami nak ya. Selanjutnya perhatikan contoh 9. Diberikan lingkaran L1 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A. Dan lingkaran L2 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0. Sekali lagi sudah jelas bahwa pusat dan jari-jari lingkaran L1 ini nak ya, yaitu pusatnya 0,0 dan jari-jarinya akar A ya. Sedangkan pusat dan jari-jari lingkaran L2 ini nak ya, yaitu pusatnya 1,0 dan jari-jarinya akar 5 ya. Nah, apabila lingkaran L1 dan L2 berpotongan saling tegak lurus. Nah, kalau berpotongan saling tegak lurus, maka dapat diperoleh nilai A-nya yaitu, perhatikan nak ya, kalau berpotongan saling tegak lurus, maka sifatnya tadi apa? Yaitu memenuhi Pythagoras, yaitu D kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat ya. Bisa dilihat di materi halaman sebelumnya ini ya. Sudah Bapak jelaskan tadi. D tadi apa nak? D adalah jarak pusat, yaitu jarak pusat P1 ke P2. Maka rumusnya jarak pusat, misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Bapak langsung nak ya, X1 min X2, yaitu 0 min 1 kuadrat ditambah Y1 min Y2, yaitu 0 min 0 kuadrat ya. Nah ini akar ini ya. Nah ini adalah D-nya. Karena D kuadrat, maka ini dikuadratkan. Perhatikan ya, ini dikuadratkan ya. Sama dengan R1 kuadrat. R1-nya akar A. Berarti akar A kuadrat. Ditambah R2 kuadrat. R2-nya akar 5. Maka akar 5 kuadrat ya. Akar kalau dikuadratkan habis nak ya. Nah berarti ini tinggal min 1 kuadrat sama dengan 1. 0 kuadrat sama dengan 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Akar kalau dikuadratkan habis, maka ini tinggal A. Akar kalau dikuadratkan habis, maka ini tinggal 5. Plus 5 pindah ruas jadi minus 5. Ketemu 1 jadinya minus 4. Maka kita peroleh nilai A-nya yaitu sama dengan minus 4. Sekali lagi, apabila L1 dan L2-nya berpotongan saling tegak lurus, maka dapat diperoleh nilai A-nya sama dengan ini ya. Oke, jadi tinggal kita jalankan sifatnya saja nak ya. Semoga bisa dipahami. Bapak lanjutkan ke contoh yang terakhir, yaitu contoh 10. Diberikan lingkaran L1 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 5Y min 13 sama dengan 0. Dan lingkaran L2 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 20X min 2Y min 20 sama dengan 0. Nah, titik potong lingkaran L1 dan L2 dapat diperoleh yaitu ini nak ya. Bapak ajarkan gimana caranya mencari titik potong ya. Gimana caranya mencari titik potong. Pertama-tama untuk L1 dan L2 ini kita elisusi. L1-nya ini nak ya. Nah, ini L1-nya ya. Ini. L2-nya ini, Bapak taruh di bawahnya. Ini kita elisusi. Oh ya, mohon maaf ini kayaknya belum ada garisnya nak. Bapak tambahkan di sini aja ya. Nah, ini kita kurangkan. Nah, yaitu X kuadrat dikurangi X kuadrat. Habis nak ya. Y kuadrat dikurangi Y kuadrat juga habis. Min 6X dikurangi min 20X. Min ketemu min jadi plus 20X. Min 6X plus 20X sama dengan 14X ya.
Kemudian 5Y min min. Min ketemu min plus 2Y sama dengan 7Y. Min 13 min 20. Min ketemu min plus 20. Min 13 plus 20 sama dengan 7 sama dengan 0. Kemudian bentuk ini Bapak sederhanakan yaitu sama-sama dibagi 7 nak ya. 14X dibagi 7 sama dengan 2X. 7Y dibagi 7 sama dengan Y. 7 dibagi 1 sama 7 dibagi 7 sama dengan 1. 7Y dibagi 7 sama dengan Y ya. Jadi intinya kedua ruas sama-sama dibagi 7. 0 dibagi 7 sama dengan 0 ya. Kemudian Bapak jadikan Y sama dengan 2X-nya pindah ruas nak ya. Jadi min 2X plus 1-nya pindah ruas jadi min 1. Kemudian substitusikan hasil di atas, yaitu hasilnya ini nak ya, ke dalam L1. Kita masukkan ke L1. Sebenarnya terserah sih nak, kalian boleh memasukkan ke L2. Hasilnya pasti sama ya. Tapi di sini Bapak memilih L1 nak ya. Nah, karena tempatnya tidak cukup, Bapak taruh di halaman berikutnya. Nah, ini nak ya, tadi sudah sampai sini. Kemudian sekali lagi kita substitusikan hasil di atas ke L1 ya. Maka kita substitusikan Y-nya yaitu sama dengan min 2X min 1. Jadi kita substitusikan ke L1 nak ya. Y-nya ini diganti min 2X min 1. Jadinya ini ya. Begitupun Y di sini juga diganti min 2X min 1. Sedangkan X kuadratnya tetap. Min 6X-nya tetap. Nah, min 13 sama dengan 0-nya tetap ya. Kemudian ini kita kuadratkan nak. Caranya yaitu min 2X dikuadratkan jadi 4X kuadrat. 2 dikali min 2X sama dengan min 4X. Dikali min 1 sama dengan 4X ya. Kemudian min 1 kuadrat sama dengan 1. Min 6X-nya tetap. 5 dikali min 2X sama dengan min 10X. 5 dikali min 1 sama dengan minus 5. Min 13 sama dengan 0 ya. Kemudian X kuadrat ditambah 4X kuadrat sama dengan 5X kuadrat. 4X dikurangi 6X sama dengan min 2X. Dikurangi 10X sama dengan min 12X ya. Plus 1 ditambah min 5 sama dengan min 4. Ditambah min 13 sama dengan min 17 sama dengan 0. Nah ini kita peroleh persamaan kuadrat seperti ini ya. Dan ini bisa kita faktorkan yaitu 5X min 17 dikali X plus 1. Kemudian kita peroleh min 17-nya pindah ruas jadi plus 17. Dikali 5 pindah ruas jadi dibagi 5 ya. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. Maka kita peroleh X-nya 17 per 5 atau min 1 ya. Nah, yang namanya titik potong, yang namanya titik itu harus lengkap. Ada X, ada Y. Nah, ini sudah kita peroleh X-nya ya. Kita sudah peroleh X-nya. Untuk mencari Y-nya, kita bisa masukkan ke sini ya. Ini kan X-nya 17 per 5 nak ya. Nah, X-nya ini kita masukkan 17 per 5 ini ya. Sedangkan di sini pun juga gitu nak ya. Ini nanti dulu aja, kita fokus ke sini dulu. Sekali lagi, untuk X sama dengan 17 per 5, kita masukkan ke sini ya. X-nya 17 per 5 ya. Min 2, coba sebentar nak ya. Oh ini langsung hasil akhir sih nak. Tidak apa-apa nak ya, ini Bapak rasa kalian bisa ngitung semua ya. Min 2 dikali 17 itu kan min 34. Min 34 sedangkan min 1 kalau disamakan penyebutnya jadi min 5 per 5. Min 34 min 5 per 5 ya. Min 34 min 5 sama dengan min 39 per 5. Semoga bisa dipahami nak ya. Kemudian untuk X sama dengan min 1. Kita masukkan X-nya min 1 ya. Min 2 min 1 sama dengan plus 2. Min 1 sama dengan 1. Maka kita peroleh, ini nak ya titik potongnya. X-nya 17 per 5, Y-nya min 39 per 5 ya. Ini titik potong yang pertama. Sedangkan yang kedua, ini X-nya min 1, Y-nya 1 ya. Jadi titik potongnya selalu ada 2 nak ya. Kurang lebih nanti kalau digambarkan kayak gini. Ini lingkaran, ya mohon maaf nak ya. Apa adanya lingkarannya ya. Nah titik potongnya ini ada 2 ya. Nah,
Jadi titik potongnya ini ada dua, yaitu misalkan ini 17 per 5, min 39 per 5, dan ini min 1,1. Ya kurang lebih seperti ini sih nak materinya ya. Ini adalah cara untuk mencari titik potong dari kedua lingkaran, yaitu pertama-tama dielisusi dulu. Nah ini nak ya, ini tadi ada garisnya. Nah Bapak lupa ngasih garis. Nah jadi dieliminasi dulu sehingga ketemu ini ya, Y sama dengan, kemudian disubstitusikan ke L1, boleh ke L2 juga, sehingga diperoleh X-nya, kemudian Y-nya ya, kemudian ini titik potongnya. Ya semoga bisa dipahami nak ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video kali ini, untuk klik like dan subscribe nggih. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.